Shalom sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mempersiapkan hati pikiran kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, di dalam Yesus Kristus kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau menyertai, memberkati kami. Saat ini kami hendak merenungkan firman Tuhan, pimpin, kuasai, penuhi hati kami dengan firman-Mu ya Allah. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam Markus 5 ayat 19. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Alai dang diloas didok matu ibana muli maho tuah kasih solho mu panjojor matu nasida gudang ni nabinahe ni Tuhan itu ho dohot pangasi ina diho. Beritahukanlah segala perbuatan Tuhan. Walaupun kita tidak dapat memastikan mengapa terjadi kerasukan roh jahat, kita mengetahui bahwa roh jahat dapat menggunakan tubuh manusia untuk merusak dan menghancurkan hubungan manusia dengan Allah, serta merusak keserupaan manusia dengan Allah. Bahkan sekarang ini pun roh-roh jahat yang berbahaya dan memiliki sifat menghancurkan dapat masuk ke dalam hati setiap manusia. Memang penting untuk mengetahui tentang kejahatan supaya kita dapat menghindarinya. Tetapi adalah lebih baik kita mengisi hati dan pikiran kita dengan kebenaran, sehingga apa yang kita lakukan akan selalu dipengaruhi oleh pengetahuan tentang kebenaran dari firman Tuhan yang ada dalam hati dan pikiran. Kita hendaknya menghindari setiap rasa ingin tahu tentang kekuatan roh jahat atau okultisme, dan juga menghindari keterlibatan dengan hal-hal tersebut. Mencari tahu boleh, tapi jangan sampai terlibat. Ini adalah mukjizat yang dilakukan Yesus ketika mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Ketika Yesus telah mengusir roh jahat tersebut dari dalam tubuhnya, maka orang Gerasa tersebut meminta untuk ikut bersama dengan Yesus. Tetapi Yesus tidak menyetujui permintaan dari orang itu. Yesus menyuruh orang itu untuk memberitahukan kepada keluarganya, kepada teman-temannya, sekampungnya tentang kesembuhan ajaib itu. Yesus lebih sering meminta orang-orang yang ia sembuhkan untuk diam dan tidak memberitahukan siapapun perbuatan Tuhan yang telah dilakukan Yesus kepadanya. Mengapa kali ini berbeda? Karena orang yang kerasukan roh jahat ini tadinya sendirian dan tidak mampu berbicara dengan baik. Dia hanya dapat berteriak-teriak di kuburan dan memukul-mukul dirinya sendiri dengan batu. Bahkan ketika dia dibelenggu dengan rantai, dia dapat melepaskan diri. Sehingga banyak orang yang ketakutan. Memberitahukan kepada orang lain tentang apa yang sudah dilakukan Yesus baginya akan menunjukkan bahwa ia sudah sembuh. Alasan yang berikutnya adalah dengan perintah Yesus ini, bahwa wilayah Gerasa adalah wilayah orang-orang bukan Yahudi yang tidak mengenal Allah. Jadi Yesus menganggap tidak mungkin ada orang banyak mengikut dia atau pemimpin agama yang akan menghalangi dia. Sehingga kehadiran orang Gerasa yang telah mengalami kesembuhan, yang tidak kerasukan roh jahat lagi, akan dapat menyebarkan berita tentang Yesus tanpa tantangan yang terlalu berat atau penolakan dari orang-orang Gerasa. Yang ketiga, dengan menyuruh orang tersebut pergi memberitakan kabar baik ini, Yesus memperluas pelayanannya, memakai orang Gerasa itu kepada orang-orang bukan Yahudi itu. Yesus menginginkan semakin banyak orang yang mengenal dan mengetahui berita tentang Yesus, perbuatan Allah di dunia ini. Dia hadir untuk menyembuhkan. Yesus hadir menyembuhkan, memulihkan, dan mendamaikan kita dengan Allah Bapa, memulihkan hubungan kita. Yesus ingin semakin banyak orang mengetahuinya. Sahabat yang diberkati Tuhan, dapatkah kita merenungkan apa yang telah diperbuat Yesus bagi kita saat ini? Segala yang telah diperbuat Allah di dalam Yesus bagi kita adalah untuk kita beritakan, kita saksikan kepada orang-orang yang ada di rumah kita, keluarga kita, kemudian lebih luas kepada orang sekampung kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Saksikanlah, beritakanlah, percakapkanlah perbuatan Yesus yang ajaib dalam hidupmu. Dia sungguh baik bagi kita.
dan berkenan memakai kita sebagai alatnya menyebarkan berita Injil ke seluruh dunia. Bersiaplah dan maulah dipakai Tuhan untuk menjadi saksi atas perbuatan Allah dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami sungguh bersyukur ya Allah. Engkau menyembuhkan, memulihkan kami, mendamaikan kami dengan-Mu ya Tuhan. Biarlah kami juga Engkau pakai sebagai alat-Mu untuk bersaksi, bercerita tentang perbuatan-perbuatan ajaib-Mu dalam hidup kami. Sehingga kami semakin dikuatkan, dimampukan merasakan apa yang telah Engkau kerjakan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.